Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashabul fadail hadaratil muhtaramin, para kiai, para ulama, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa berdiri, duduk, serta tersenyum gembira menyambut momentum Isra'ul Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah 2022 Masehi. Sholawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi dengan mukjizat Al-Quran, Nabi yang Allah perjalankan melalui peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seiring dengan seringnya berselawat, kita akan mendapat pertolongan beliau di hari akhirat nanti. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pada suatu malam tanggal 27 Rajab, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang terlelap, datanglah malaikat Jibril dan Mikail. Keduanya malaikat itu membawa Nabi ke telaga Zam-Zam yang tidak jauh dari Baitullah Ka'bah. Di tempat itulah dada Nabi Muhammad dibedah dan hatinya disucikan dengan air Zam-Zam. Setelah segala kotoran-kotoran hati, sifat-sifat buruk seperti sombong, iri, dengki, rakus dan lain sebagainya dihilangkan, Jibril mengisinya dengan ilmu, iman, hikmah, dan keyakinan. Kemudian Jibril menumbuhkan cap kenabian pada pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari telaga Zam-Zam mereka berangkat ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai buraq.
Menurut riwayat Sa'id bin Musayyib, buraq itu kendaraan Nabi Ibrahim yang biasa dipakai ke Baitullah Mekah. Sedangkan menurut ahli tafsir modern, buraq berasal dari kata barkun, artinya sama, yang dalam bahasa Indonesia artinya kilat. Di tengah perjalanan, Jibril beberapa kali meminta Nabi turun dan melaksanakan sholat. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik kembali. Kemudian Jibril menerangkan nama-nama tempat sholat tersebut. Pertama, Nabi sholat di Yasrib, yang kemudian terkenal dengan nama kota Rasul, Madinah. Kedua, Nabi sholat di Madian, tempat Nabi Syu'aib menciarkan agama dan tempat pohon Nabi Musa untuk berteduh sewaktu dikejar Fir'aun. Ketiga, Nabi sholat di Bukit Tursina, tempat Nabi Musa alaihi salam berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, Nabi sholat di Bethlehem, kota kelahiran Nabi Isa al-Masih, juga disebut Yesus Kristus. Sesampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad disambut para nabi terdahulu dan para malaikat. Mereka lalu melaksanakan sholat 2 rakaat berjamaah, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertindak sebagai imam. Usai sholat, Nabi keluar. Pada saat itu malaikat Jibril menyuguhkan 2 gelas minuman, satu berisi arak dan satu berisi susu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih gelas yang berisi susu. Menyaksikan hal itu, malaikat Jibril berkomentar, "Engkau telah memilih fitrah, sifat asal mula kejadian manusia, yakni putih dan suci bersih dari dosa." Andai Nabi ketika itu memilih gelas yang berisi arak, niscaya banyak dari umatnya yang akan menjadi peminum minuman memabukkan. Peristiwa tersebut diterangkan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan 2 buah gelas yang masing-masing berisi khamr dan susu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang pada keduanya, lalu diambilnya gelas berisi susu. Melihat hal itu, Jibril berkata kepadanya, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepadamu untuk memilih fitrah kesucian. Jika kamu mengambil khamr, tentu sesatlah umatmu." Hadis riwayat Muslim. Sesaat kemudian Nabi beserta malaikat Jibril melanjutkan perjalanan Mi'raj ke Sidratul Muntaha, suatu tempat tertinggi di atas langit ketujuh. Di langit pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam dengan pakaian kebesarannya dan duduk di kursi kebesaran. Lalu di langit kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Isa, putra Maryam, yang tampak segar bugar seperti orang habis mandi. Juga bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Zakaria alaihi salam. Kemudian di langit ketiga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam.
Di langit keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam di langit keenam. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW juga menyaksikan Baitul Ma'mur yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat tanpa keluar lagi. Selanjutnya sampailah Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha. Setelah menerima perintah sholat 50 kali sehari semalam untuk beliau dan umatnya, Nabi Muhammad SAW kembali turun ke bumi. Di langit keenam, Nabi Muhammad SAW kembali bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Apakah ada perintah dari Tuhan? Tanya Nabi Musa alaihissalam. Diwajibkan kepadaku dan umatku sholat 50 kali sehari semalam, ungkap Nabi Muhammad SAW. Mohonlah keringanan pada Tuhan, karena mengerjakan sholat 50 kali sehari semalam itu amat berat, saran Nabi Musa alaihissalam. Umatku sendiri yang badannya tegap-tegap dan kuat-kuat tidak mampu mengerjakannya, kata Nabi Musa alaihissalam. Atas nasihat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW kembali menghadap ke hadirat Tuhan, memohon keringanan agar jumlah sholat wajib tersebut dikurangi dengan alasan umatnya adalah umat yang lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan dengan mengurangi 5 sholat sehingga tinggal 45 kali. Jumlah itu pun menurut Nabi Musa alaihissalam masih memberatkan, sehingga Nabi Muhammad SAW menawarnya kembali. Tawar-menawar tentang jumlah sholat wajib terus berlangsung sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat pada Nabi Muhammad SAW dan umatnya sebanyak 5 kali sehari semalam. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sampai Rasulullah SAW menyatakan as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Allah berkalam dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar walla zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaan dari ibadah-ibadah yang lain. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada momentum Isra wal Mi'raj 1443 Hijriah tahun 2022 ini, marilah kita sama-sama berupaya untuk memperbaiki sholat. Memperbaiki sholat di sini tidak hanya sekedar menyempurnakan gerakan dan bacaan, tetapi juga menyempurnakan niat, khusyuk, sekaligus menjadikan sholat sebagai kebutuhan dalam hidup. Karena dunia ini hanyalah persinggahan, maka sudah semestinya kita menyiapkan bekal yang banyak untuk persiapan di akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.